Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, di video ini saya ingin berbagi kembali tips dengan teman-teman sekalian ya. Ini untuk teman-teman yang memang sedikit kebingungan bagaimana cara untuk mencari ide konten untuk blognya. Itu sebenarnya sangat mudah sekali teman-teman ya. Untuk mencari ide konten itu mudah. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, tapi yang pastinya di sini kita bisa melakukan pencarian kata kunci atau yang dikenal juga dengan istilah riset kata kunci atau riset keyword. Yang pasti itu akan dicari oleh orang-orang di internet. Oke, teman-teman, saya akan cerita dulu sedikit ya. Dulu saat saya mulai ngeblog, memang saya juga merasakan hal yang sama, yaitu kesulitan dalam mendapatkan pengunjung organik. Tapi setelah kita rajin ya mempelajari tentang SEO dan riset kata kunci, itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk kita dalam mulai mengumpulkan pengunjung yang ada di internet untuk kita berikan manfaat kepadanya ya. Nah, jadi di sini kita posisinya adalah sebagai pemula dan kita bisa mulai belajar. Tidak ada kata terlambat, teman-teman. Jadi selalu semangat untuk menulis ya, karena menulis itu banyak manfaatnya. Oke, teman-teman, di sini kita akan mulai ya. Ada beberapa tool yang bisa kita gunakan untuk mencari kata kunci. Yang pertama adalah Google Trend. Nah, di sini kita bisa ketikkan apa yang kita mampu untuk membuatnya, teman-teman. Misalnya kita ingin membahas tentang cerpen misalnya ya. Karena kita misalkan mampu untuk membuat cerpen. Jadi kita bisa ketikkan cerpen. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat ya. Nah, di penelusuran web dan kita bisa lihat. Nah, ini adalah grafik dari lalu lintas atau trafik organik yang dihasilkan dari kata kunci cerpen. Dan di sini bisa teman-teman lihat ada query terkait. Nah, query ini biasanya adalah istilah yang biasa digunakan oleh pengunjung di internet untuk mencari informasi, teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa melihat-lihat apa saja query yang memang dicari oleh pengunjung di internet dan kita bisa memilih mana yang memang kita mampu untuk membuatnya dan kemudian nanti bisa kita bahas di blog kita. Kemudian cara yang lain juga bisa kita lakukan, teman-teman. Kita bisa menggunakan alat seperti keyword planner. Nah, di sini kita bisa melihat misalnya kita mampu untuk membuat cerpen. Nah, di ide kata kunci, kita bisa menambahkan kata kunci yang ingin kita cari, volume penelusurannya. Tidak hanya volume penelusuran saja, teman-teman, kita bisa melihat juga berapa perkiraan bid halaman bagian atas untuk kata kunci yang kita tentukan. Misalnya, cerpen singkat, contoh cerpen, kemudian contoh cerpen singkat. Ini adalah penelusuran bulanan rata-rata yang apabila kita lihat di sini jumlahnya tidak sedikit, teman-teman. Jadi kalau kita memenangkan kata kunci ini, kita akan mendapatkan perkiraan pengunjung yang cukup banyak, teman-teman. Nah, dan di sini kita bisa juga menggunakan alat seperti Question Hub. Nah, kita bisa masuk ke Question Hub, kemudian kita bisa ketikkan cerpen. Oke, kita klik ikuti dan di sini ada daftar pertanyaan yang memang ditanyakan oleh orang-orang di internet seputar cerpen. Bagaimana alur cerita untuk komik, gambar cerita dibuat, dan seterusnya. Teman-teman bisa mencobanya nanti di rumah ya. Oke, teman-teman. Selain itu, kita juga bisa mengetikkan di Google Pencarian. Misalnya kita ketik saja cerpen. Nah, dan di sini kita bisa lihat beberapa kata kunci yang memang bisa kita gunakan untuk mulai membahas apa yang kita senangi dan kita mampu untuk membuatnya untuk dibagikan dengan teman-teman kita yang ada di internet yang mencari informasi.
Katakan teman-teman bisa menulis cerpen, misalkan ingin berbagi contoh cerpen dengan teman-teman kita yang ada di internet. Di sini bisa kita lihat ya, ada contoh cerpen persahabatan, contoh cerpen dan strukturnya, contoh cerpen remaja ya, contoh cerpen pendidikan. Itu bisa kita gunakan ya, dan kita bisa membahasnya apabila kita memang mampu untuk membuatnya. Oke teman-teman, jadi itulah cara untuk mencari ide kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mengetahui perkiraan penelusuran rata-rata per bulan ya untuk setiap kata kunci dan mengetahui berapa perkiraan CPC atau harga iklan yang mungkin nantinya akan dibayar oleh pengiklan apabila blog kita sudah terdaftar sebagai publisher Google AdSense ya teman-teman. Jadi tetap semangat teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat menulis di blog dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.